kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat semua? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi kelas 2, tema 4, subtema 4, pembelajaran 6. Hidup bersih dan sehat anak-anak, ini ada di halaman 198 sampai dengan 205. Baik, Ibu langsung ke pembahasan materi ini. Materi pembelajaran 6, Dayu dan teman-teman berkunjung ke Taman Nasional Ujung Kulon. Taman Nasional ini merupakan kawasan cagar alam yang dilindungi. Ayo membaca anak-anak, bacalah teks berikut dengan nyaring. Flora dan fauna lestari, manusia akan sehat. Kelestarian flora dan fauna wajib kita jaga. Hal ini dilakukan agar flora dan fauna di sekitar kita tidak rusak dan punah. Jika flora dan fauna rusak dan punah, kehidupan manusia pun ikut terganggu. Misalnya, kebakaran hutan sangat mengganggu kehidupan kita. Kesehatan manusia sangat terganggu karena banyak asap. Bahkan banyak juga yang menyebabkan kematian. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk melestarikan flora dan fauna di sekitar kita. Pembakaran dan penebangan hutan secara liar harus dihentikan. Perburuan hewan liar juga harus dihindari. Hutan akan tetap asri. Hewan di hutan pun tidak punah. Dengan demikian, kehidupan dan kesehatan manusia pun tidak terganggu. Untuk menambah wawasan anak-anak, ini Ibu memberikan makna dari kata-kata yang sulit yang ada pada teks. Yang pertama, flora artinya dunia tumbuhan, fauna artinya dunia hewan, Taman Nasional ini maknanya adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Selanjutnya, cagar alam. Arti dari kata cagar alam adalah suatu kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi, dan perkembangannya berlangsung secara alami. Apa isi teks yang telah kamu baca? Tentu anak-anak sudah tahu. Isi teks tersebut adalah kewajiban untuk melestarikan flora dan fauna, serta cara untuk melestarikan flora dan fauna. Apa yang harus dilakukan untuk menjaga tumbuhan dan hewan di sekitarmu? Hal yang harus dilakukan untuk menjaga tumbuhan dan hewan di sekitar adalah dengan merawatnya dengan baik. Ayo mengamati anak-anak, tuliskan 2 cara menjaga agar tanaman tumbuh subur. Di sini Ibu memberi 2 contoh jawaban. Cara menjaga agar tanaman tumbuh subur, yang pertama menyiram secara teratur, yang kedua memupuk dengan takaran yang tepat. Kalau memupuk ini takarannya kurang, ini tumbuhnya kurang subur. Kalau takarannya terlalu banyak, ini tanamannya juga bisa mati anak-anak. Selanjutnya, tuliskan 2 cara menjaga agar hewan di sekitarmu tetap sehat. Ini Ibu memberi 2 alternatif jawaban. Cara menjaga agar hewan di sekitar tetap sehat. Yang pertama, memberi makan dan minum secara teratur. Yang kedua, membersihkan kandangnya secara teratur. Amati gambar di bawah ini dengan teliti. Tampak pada gambar pertama seorang bapak yang sedang memberi makan hewan ternak. Dan di gambar kedua ada gambar seorang bapak yang sedang menyiram tanaman. Informasi apa yang kamu peroleh dari gambar di atas?
Informasi yang diperoleh dari gambar di atas adalah orang yang sedang merawat hewan ternak dengan memberi makan, dan orang yang sedang merawat tanaman dengan menyiraminya. Ayo menulis anak-anak, amati gambar, amati juga tumbuhan dan hewan di sekitarmu. Tuliskan bagaimana cara menjaga tumbuhan dan hewan di sekitarmu agar tetap sehat. Ini Ibu memberi contoh cara menjaga tumbuhan dan hewan di sekitar agar tetap sehat. Agar tumbuhan di sekitar kita tetap sehat, kita harus rajin merawatnya. Cara merawat tumbuhan antara lain dengan menyiram secara teratur, memberi pupuk dengan takaran yang tepat secara teratur, menyemprot dengan obat pembasmi hama, dan rajin memangkas ranting-rantingnya supaya rapi. Hewan di sekitar harus kita rawat agar tetap sehat. Cara merawat hewan antara lain dengan cara memberi makan dan minum secara teratur dan rajin membersihkan kandangnya. Ayo mengamati anak-anak, amati gambar di bawah dengan teliti. Tampak pada gambar di sini, Dayu dan teman-teman sedang merawat taman kelas mereka. Apa yang dilakukan Dayu dan teman-teman? Dayu dan teman-teman merawat taman kelas bersama. Sikap apa yang mereka tunjukkan? Mereka selalu menerapkan kebersamaan. Kebersamaan merupakan wujud persatuan. Ayo berdiskusi anak-anak. Tahukah kamu manfaat hidup bersatu dengan teman? Apa pula akibatnya jika hidup tidak bersatu dengan teman? Kerjakan latihan berikut. Baik, kita mulai anak-anak. Di sini ada beberapa kalimat. Kita harus memasukkannya ke dalam dua kotak. Yang pertama, manfaat hidup bersatu dengan teman. Yang kedua, akibat jika tidak hidup bersatu dengan teman. Di sini, banyak teman, ini adalah manfaat hidup bersatu dengan teman anak-anak. Kita masukkan ke kotak yang pertama di sini. Selanjutnya, tidak bisa berbagi pengalaman dengan teman. Ini akibat jika tidak hidup bersatu dengan teman. Kita masukkan ke kotak kedua anak-anak di sini. Ini kita masukkan ke kotak kedua. Yang ketiga, pekerjaan cepat selesai. Ini merupakan manfaat. Ini manfaat hidup bersatu dengan teman. Kita masukkan ke kotak pertama. Lanjut, bisa berbagi pengalaman dengan teman. Ini adalah manfaat hidup bersatu dengan teman. Kita masukkan ke kotak yang pertama anak-anak. Lanjut, pekerjaan lama selesai. Ini adalah akibat jika tidak hidup bersatu dengan teman. Selanjutnya dibenci teman. Ini adalah akibat jika tidak hidup bersatu dengan teman. Kita masukkan ke kotak kedua. Bisa anak-anak? Coba jelaskan hasil kerjamu di depan temanmu. Apa saja manfaat yang diperoleh jika hidup bersatu dengan teman? Apa pula akibat jika hidup tidak dalam kebersamaan dengan teman? Baik, Ibu bahas anak-anak. Manfaat yang diperoleh jika hidup bersatu dengan teman yaitu yang pertama, mempunyai banyak teman. Yang kedua, pekerjaan cepat selesai. Yang ketiga, bisa berbagi pengalaman dengan teman. Anak-anak bisa memberi contoh yang lain ini. Yang kedua, akibat jika hidup tidak dalam kebersamaan dengan teman yaitu yang pertama, dijauhi teman. Yang kedua, pekerjaan lama selesai. Yang ketiga, tidak bisa berbagi pengalaman dengan teman. Anak-anak bisa memberi contoh yang lain ini. Ayo mengamati anak-anak. Dayu dan teman-teman merawat taman kelas bersama. Ada yang menyiram bunga, ada pula yang merapikan pot bunga. Perhatikan gambar berikut. Di sini tampak Penny sedang memegang pot bunga.
Pot bunga apabila kita gambarkan dalam bangun ruang merupakan bangun ruang tabung. Amati bentuk pot bunga di atas. Tabung merupakan contoh bangun ruang. Tabung bisa disusun membentuk pola tertentu. Amati pola bangun ruang berikut. Tampak di sini adalah pola bangun ruang tabung anak-anak. Ini dibentuk polanya, yaitu tabungnya tegak-tegak, selanjutnya ini dimiringkan. Tegak-tegak, ini tabungnya miring. Tegak-tegak, miring. Pola bangun ruang dapat juga dibentuk dari kombinasi dua bangun ruang atau lebih. Amati contoh berikut. Di sini tampak pola bangun ruang anak-anak. Tabung, kubus, kubus. Tabung, kubus, kubus. Tabung, kubus, kubus. Tabung, kubus, kubus. Di pola yang kedua ada pola bangun ruang tabung, kubus, balok. Tabung, kubus, balok. Tabung, kubus, balok. Selanjutnya di sini ini polanya pola bangun balok ini anak-anak. Baloknya ini mendatar, mendatar, tegak. Mendatar, mendatar, tegak. Mendatar, mendatar, tegak. Lanjut ke materi ayo berlatih anak-anak. Lengkapilah bentuk bangun-bangun ruang berdasarkan pola berikut. Sebelum membahas soal nomor 1, Ibu ingatkan kembali nama bangun ruangnya. Yang pertama ini adalah bangun ruang tabung. Kedua ini adalah bangun ruang balok. Dan ketiga di sini adalah bangun ruang kubus. Baik, Ibu mulai dari soal yang pertama. Di sini polanya adalah tabung, balok, kubus. Tabung, balok, kubus. Tabung, balok, kubus. Berarti kembali ke tabung anak-anak. Di sini kita masukkan bangun tabungnya. Setelah itu, setelah tabung balok, kita masukkan bangun balok ke sini. Sudah terbentuk pola. Lanjut ke gambar kedua. Di sini polanya adalah balok, balok, tabung, balok, balok, tabung, balok, berarti balok lagi anak-anak. Balok, setelah itu tabung. Lanjut ke pola yang ketiga anak-anak. Di sini tampak polanya balok, kubus, tabung. Balok, selanjutnya kubus di sini. Kubus, setelah kubus bangun tabung. Kalau kita teliti sudah membentuk pola ini anak-anak. Lanjut ke soal keempat kita. Polanya kubus, 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 tabung, tabung. Kubus, kubus, kubus. Kubusnya ada 3 anak-anak. Ini Ibu masukkan dulu. Kubus, selanjutnya kubus lagi. Ini kubusnya ada 3, baru tabungnya 2. Sudah terbentuk pola anak-anak. Lanjut ke soal kelima. Kubus, kubus, tabung, tabung. Kubus berarti kubus 1 lagi ini. Kubus, selanjutnya tabung, tabung. Soal nomor 6 anak-anak. Ini polanya tabung, tabung, balok, kubus, kubus. Tabung, tabung, selanjutnya balok di sini. Balok, selanjutnya kubus, kubus. Kubusnya kita masukkan di sini. Sudah terbentuk pola. Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar. Terima kasih.